Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Gunawan Arif dan Bung Rocky Gerung Official. Saya bersyukur pagi ini masih tetap bisa menjumpai anda semua bersama dengan Bung Rocky, walaupun sebenarnya kondisi kesehatan kami masih belum baik-baik saja, tapi semakin membaik. Tapi saya dengan Bung Rocky sepakat bahwa kalau soal kena COVID kita isoman, tetapi kalau untuk menyebarkan akal sehat itu nggak boleh diisolasi, yang harus diisolasi itu adalah akal dungu, begitu ya, Bung Rocky? Oh, karena kita kejar-kejaran dengan akal bulus, segala macam akal akhirnya diperlihatkan minggu ini. Ambisi berkuasa, ambisi jadi capres, ambisi koalisi segala macam itu. Sementara ada rakyat yang mengalami penderitaan karena soal-soal ekstraktif industri itu. Pertambangan di Sulawesi Tengah juga ada korban, di Wadas masih berlangsung. Dan, semua itu menunjukkan bahwa ini bangsa ini, bukan bangsa sebetulnya, tokoh-tokoh yang seharusnya beri tuntunan, sekarang berubah jadi tukang intip, mengintip celah kekuasaan dan celah uang sebanyak mungkin. Itu bahayanya, Bang. Iya, benar. Jadi Wadas belum selesai dan kemarin di Parigi Mutong ya, di Sulawesi Tengah ini bahkan sampai menimbulkan korban, 1 orang tewas. Dan saya baca ini juga dahsyat, Bung Rocky. Ini rupanya ada pertambangan emas dan kemudian dia mendapat konsesi yang cukup mengejutkan. Tuh konsesinya itu tidak hanya mencakup lahan-lahan warga, tetapi perumahan warga juga masuk dalam konsesi itu. Bisa bayangkan seperti itu, bagaimana kekuasaan modal itu bisa mengusir orang, tidak hanya dari, kalau di Wadas itu kan kebun-kebun mereka yang jadi sasaran, tetapi di Mutong ini bahkan sampai tempat tinggal pun jadi sasaran. Ini problem baru yang masih ditutupi sebetulnya, tapi 2-3 bulan lalu saya masih ke Sulawesi Tengah tuh, ngikutin jalan dari Pak sampai Parigi, lewatin ke Tenten segala macam itu, dan bertemu dengan banyak LSM yang mengadukan hal yang sekarang terjadi itu, yang dulu 6 bulan lalu potensial masih terjadi, karena mereka anggap bahwa ini Palu ini atau Sulawesi Tengah ini kan dia ada 3 teluk, teluk yang ke atas, ke utara, teluk yang ke selatan, dan teluk yang ke kanan yang menghadap Ambon Ternate. 3-tiganya itu dikuasai oleh orang Jakarta, kata mereka bilang begitu. Ini raja-rajanya, ada 3 raja di sini. Jadi kelihatannya ini pengkaplingan itu dilakukan dari Jakarta dengan aparat di daerah tuh. Tapi saya kira ini satu pola yang pelan-pelan akan dibuka sebetulnya, bahwa kekuasaan itu betul-betul nggak peduli dengan keadaan, dan cara paling manjur adalah berlindung di balik aparat gitu kan. Jadi rakyat dikorbankan di Sulawesi Tengah, di Purworejo segala macam. Jadi semua hal itu berhubungan dengan satu paket struktural, kalau kita sering sebut istilah itu yang sudah kita lupa, bahwa ada motif yang betul-betul nggak bisa terhalangi lagi, yaitu ambisi untuk mengikat modal ini, mengikatkan modal ini pada kekuasaan. Nah, masalahnya kalau dia tenggelamnya sama-sama juga, karena saling mengikat modal dan kekuasaan. Tapi proses ini yang berbahaya karena kita masuk di dalam pembelahan sosial, pembelahan kelas yang menyebabkan bangsa ini nggak bisa tumbuh tuh. Dan saya justru menganggap bahwa tokoh-tokoh yang tadinya berjanji untuk tidak main-main politik, sekarang terseret dalam politik, dalam upaya untuk mengeksploitasi suara doang tuh. Jadi demi suara semua tuh masuk di dalam tuker tambah kasak kusuk segala macam. Kita lihat itu sebetulnya bangsa ini hari-hari ini. Ya, oke. Bung Rocky, ini kalau saya lihat ini yang mesti pemerintah sadari bahwa eranya sudah berubah. Media tidak lagi bisa dikuasai seperti di masa lalu kan. Ini kemarin belum lama kan, baru saja hari pers nasional, kita memperingati hari pers nasional di Kendari ya, di Sulawesi, dan walaupun Sulawesi Tenggara. Dan saya melihat bahwa sekarang ini apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi misalnya sekarang Parigi Mutong, dan kemarin juga di Bojongkoneng, misalnya tempat Anda itu, menimbulkan solidaritas di mana-mana gitu. Reaksinya itu ketika misalnya terjadi di Wadas, itu bukan hanya Wadas, orang di Bojongkoneng juga bereaksi untuk solidaritas di Wadas. Begitu juga sebaliknya, orang Wadas bisa bersolidaritas terhadap apa yang terjadi di Pangutong dan sebagainya. Saya kira ini kalau tidak disadari pemerintah, ini perlawanan rakyat ini bisa menjadi sangat masif. Orang membayangkan bahwa Indonesia memang dari zaman kolonial pernah menyingkirkan petani, lalu
terjadi revolusi petani, bahkan yang disebut revolusi petani Banten 18 berapa itu, ada Multatuli di situ segala macam tuh. Ada soal pemberontakan Pangeran Diponegoro karena soal tanah segala macam tuh. Ada masalah-masalah di Bandar Betsi. Jadi negeri ini sebetulnya penuh dengan konflik agraria dari zaman dulu. Dan itu menunjukkan bahwa pemerintah hari ini nggak belajar dari sejarah. Bahwa status dari petani dan buruh itu betul-betul ada di dalam tekanan yang paling bawah. Begitu ekonomi turun 1% aja pertumbuhannya, pasti petani kena tuh, karena nilai tukarnya amburadul. Sekarang kesulitan petani untuk bahkan mencicil harga pupuk aja nggak mampu gitu kan. Jadi udah ada akumulasi kebencian sebetulnya, bukan lagi kemarahan, ini kebencian. Karena itu betul tadi contagious efeknya, contagion efeknya. Ini berlaku di mana-mana, dari Bojongkoneng pindah ke Tangerang juga lagi bergolak selama Sumatera Utara, begitu banyak kasus agraria sebetulnya yang dianggap oleh pemerintah ya biasa bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya dengan cara negosiasi. Negosiasi artinya apa? Kasih amplop, selesai. Jadi seolah-olah tanah itu cuma dihargai dengan uang gitu. Padahal tanah itu adalah habitat hidup. Di dalamnya ada sejarah, ada rasa estetik, ada ritual macam-macam. Nah itu yang nggak dipahami oleh pemerintah, bahwa tanah bagi rakyat itulah hidup matinya tuh, bukan sekedar tebal tidaknya amplop. Itu juga yang saya lihat Ganjar masih ngeyel bahwa masih bisa dinegosiasi, jadi kita belum putuskan. Lalu rakyat Wadas itu menganggap Anda mau negosiasi untuk membujuk kami menjual tanah, dan kami nggak mau. Kan itu intinya kan, dia mesti paham bahwa hermeneutik dari tanah itu final, nggak ada tukar-tukeran. Karena bagi dia ini adalah soal jiwa, bukan soal materi. Itu bagi rakyat ini soal jiwa. Ya, di dalam falsafah Jawa itu ada istilah keterikatan mereka dengan tanah yang begitu erat, itu yang disebut sadumuk batu senyari bumi. Itu ingat sekali ya, dulu itu perlawanan Diponegoro pada waktu dulu itu kan, yang juga karena patok-patok tanahnya digeser oleh kompeni Belanda kan gitu, dan akhirnya terjadi perlawanan perang di Jawa, perang yang hampir membuat VOC bangkrut. Nah ini kalau kalau pemerintah nggak belajar dari sejarah, ini juga bisa menjadi potensi laten yang luar biasa. Ya, saya dalam setahun ini kan mondar-mandir ke wilayah remote, wilayah-wilayah di Jawa Barat itu, dan beberapa gunung atau bukit aja yang 1.900 meter itu udah banyak patok, dan saya berpikir dari mana gunung kok bisa dipatok gitu. Kalau saya bertanya dengan penduduk, mereka bilang iya ini karena mau dibikin resort, padahal itu adalah gunung dan kemiringan, dan di dalamnya ada habitat, dan dianggap bahwa ya udah kadang-kala pejabat paling lokal itu lurah koperasi untuk matok dulu, nanti dikumpulin tanahnya dijual lagi. Jadi soal agraria ini akan meledak satu waktu, dan Presiden Jokowi tetap menganggap bahwa itu soal kecil. Kalau ibu kota dipindahkan, semua problem selesai. Karena nanti pertumbuhan akan tiba di Kalimantan tuh. Jadi cara berpikir yang betul-betul menghina akal sehat rakyat. Seolah-olah seluruh soal tanah itu cuma soal sertifikat. Sementara Presiden bagi-bagi sertifikat, Presiden yang sama yang dipilih di Desa Wadas justru menggusur bersama gubernurnya tuh. Jadi itu intinya kan. Jadi buat apa Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat? Pada akhirnya tanah ulayat, tanah hak turun-temurun itu diambil alih juga, bahkan ditambang kan, betul-betul penghinaan tuh. Masa desa ditambang, kan gila tuh. Iya. Nah, saya mencium ini bahwa sebenarnya ini kalau tidak ditangani secara serius, inilah sebenarnya bahaya laten yang harus dihadapi pemerintah, bukan soal radikalisme atau intoleransi atau slogan-slogan anti NKRI. Ini jauh lebih potensial akan bisa memecah belah bangsa kita. Ya kita lihat bagaimana, saya baca di media bagaimana Kapolres Purworejo yang bilang bahwa itu mungkin ada persiapan perlawanan, persiapan perang. Bagaimana mungkin ya ini kemampuan intelijen kita untuk melihat orang berdoa, berkumpul dan kasak kusuk untuk membela diri dianggap persiapan perang untuk melawan aparat itu kan. Jadi mesti ada keterangan, dan semua keterangan itu justru diterangkan dengan konyol oleh Mahfud MD kan. Bahwa memang itu aparat datang ke situ untuk macam-macam pengamanan segala macam. Loh, dia yang bikin orang takut sehingga orang berkumpul untuk cari selamat. Nah, cara cari selamatnya bagaimana ya? Cara kebudayaan. Kumpul sama-sama berdoa tuh, pastikan bahwa nenek moyang bersama mereka tuh.
Kan itu intinya tuh. Jadi cara kita memandang rakyat juga itu sekali lagi itu menghina ya, orang yang berusaha cari perlindungan kok dianggap mau melakukan peperangan itu. Padahal kalau dia perang juga memang ya karena wilayah dia diserbu kok gimana? Oh iya, ya saya juga nonton itu. Kalau nggak salah itu memang mereka ketika berkumpul di masjid itu mereka berdoa dan itu mereka menggunakan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu katanya cukuplah Allah sebagai pelindungku. Itu kan itu sebenarnya bentuk kepasrahan dari warga itu karena mereka tidak lagi percaya kepada para aparat gitu karena mereka melihat bahwa aparat tidak lagi berpihak pada mereka, kepada siapa lagi mereka tidak kepada siapa lagi kalau bukan Allah yang untuk berlindung, kan begitu Bung Rocky? Ya itu menyerahkan dengan satu sikap batin bahwa oke, kami kuat. Jadi sebetulnya kami kuat karena itu kami serahkan pada kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala segala macam cara untuk mencari perlindungan, pada akhirnya pergi pada yang maha kuasa gitu. Dan di tempat yang sama kemudian Ganjar kemarin datang untuk membujuk lagi rakyat kan apa dia nggak ngerti bahwa rakyat udah nggak mau, rakyat udah ingin menyerahkan hidupnya pada yang maha kuasa, bukan lagi pada penguasa itu. Jadi tetap Ganjar masih anggap ini masih bisa dinegosiasikan. Sekarang kita tanya nego artinya apa? Nego artinya memaksa, membujuk supaya menjual tanah. Kan itu konyolnya di situ kan. Orang udah nggak mau karena merasa bahwa mau dikasih apapun bagi mereka itu dari 2 tahun lalu mereka udah putuskan kami nggak mau tanah kami itu ditambang, nggak mau desa yang hijau ini kemudian berkelimpangan batu andesit yang kemudian dicurigai bahwa itu ternyata batu mahal dan kita nggak tahu apa itu akan dibawa ke bendungan atau dipakai buat melapisi rumah-rumah mewah di Jawa Tengah kan, itu kita nggak pernah ngerti kan, karena ini permainan begini yang pada akhirnya juga mesti dibongkar apa sebetulnya kenapa andesit di situ tiba-tiba mau ditambang satu gunung padahal sebetulnya alternatifnya masih banyak. Kira-kira begitu cara lihat. Ya. Nah, saya kira kita tidak bisa melihat ini melepaskan dari sisi politiknya ya, Bung Rocky, karena seperti kita ketahui, saya sejak awal begitu melihat tradisi mereka di masjid dan sebagainya ini mesti mayoritas adalah warga Nahdliyin, dan itu kan benar karena kemudian Banser sekarang sudah mulai turun tangan. Ini menarik juga karena Banser ini kan biasanya posisinya ini jarang sekali berseberangan dengan pemerintahan, tapi dalam kasus kali ini di Wadas itu wah ini asik juga nih, ada panning gambar-gambarnya di belakang walaupun kelihatan mendung. Jalan karena badai udah mulai masuk nih, anginnya hujannya udah nyampe. Oke. Lokasi udah mulai badai ya. Ya mudah-mudahan bukan badai politik, tapi ini badai biasa saja yang saya kira biasa di tempat Anda ya. Oke. Nah ini balik lagi tadi ke soal Bali itu saya lihat mereka sekarang ini muncul semacam pernyataan sikap nih. Coba kita tonton sebentar ya Bung Rocky ya, pernyataan sikap mereka ya. Hidup baru, hidup rakyat Indonesia, hidup Margawadas, kami Ansor Banser menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk 1. Tarik aparat kepolisian dari Desa Wadas. 2. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Wadas. 3. Usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Desa Wadas. 4. Cabut IPL dan hentikan rencana pertambangan kuari di Desa Wadas. Hidup NU, hidup rakyat Indonesia, hidup warga Wadas. Nah, tadi pernyataan sikap Banser nih keras sekali ini, Bung Rocky, ini jelas saya kira jadi sangat serius dan problem tersendiri nih bagi Ganjar, karena bagaimanapun juga Nahdliyin ini adalah salah satu basis suara yang harus dipertimbangkan oleh mereka, dan dalam beberapa hari ini kan kita melihat bagaimana antara PBNU dan PDIP memberikan kesan mereka saling mendekat gitu. Bahkan Bu Mega berwasiat kepada para pendukung PDIP untuk terus menjaga hubungan dengan NU, karena dengan NU dan PDIP bersatu maka seluruh problem bangsa ini bisa diselesaikan. Ya, di situ ada yang mendua sebetulnya bahwa ada yang juga ingin dapat keuntungan melalui relasi politik baru dengan kasus itu tuh. Tapi itu urusan mereka lah. Yang saya hanya ingin ingatkan bahwa NU dulu pernah berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan partai politik kan. Cuman itu sebetulnya. Tapi nanti pasti NU sebagai kelompok masyarakat yang sangat adaptif, nanti akan ada keterangan yang seringkali juga agak lucu. Oh, tapi kan ini begini. Oke lah, itu kebijakan di atas tuh. Tetapi kita mesti ingat bahwa kalau ledakan sosial ini tumbuh
sporadis dan kemudian diikat oleh isu yang sama, yaitu isu politik, yaitu perubahan politik yang dipercepat, maka NU akan kehilangan grip pada kepercayaan tuh. Jadi NU sebaiknya terus jadi penuntun bangsa, supaya kalau terjadi potensi crack itu ada NU sebetulnya tuh, atau beberapa tokohnya tuh. Karena kita nggak tahu ini dalam semester depan ini eskalasinya seberapa jauh tuh. Sehingga semua perencanaan bahwa NU dekat dengan PDIP, bisa-bisa nanti PDIP yang pertama kali menyatakan bahwa ini keadaan memburuk, oleh karena itu kami akan mempercepat pemilu. Bisa juga begitu tuh. Lalu NU kehilangan grip lagi itu, karena PDIP melihat kawan atau potensial koalisi yang lebih efektif. Jadi semua ini bisa berlangsung kacau nanti, justru karena keadaan per hari ini menunjukkan ada eskalasi kemarahan publik tuh. Dan Presiden Jokowi sekarang tidak mengucapkan satupun kalimat tentang Wadas, tentang Sulawesi Tengah, dan soal-soal lain. Ya, oke. Jadi kelihatannya kita mesti menagih janji dari Pak Yahya, Ketua Umum PBNU yang terpilih tadi, yang baru dilantik, yang akan menjanji mengatur jarak dengan kekuasaan. Orang bisa menafsirkan sekarang rupanya dia cuma hanya menjaga jarak dengan partai politik itu adalah PKB gitu yang dimaksud. Tapi dengan PDIP itu dua hal yang berbeda gitu. Itu kita tahu itu membaca bahasa politik NU, karena selalu kita mesti baca between the lines selalu, karena tetap ada taktik di situ tuh, dan itu jangan sampai taktik itu menjadi pragmatis apalagi oportunis itu hanya demi menghalangi Erick Thohir misalnya untuk beroperasi, atau sebetulnya demi untuk membujuk Erick Thohir, macam-macam sinyal di situ kan. Tapi sekali lagi soal-soal itu kita anggap aja sebagai hal yang nanti akan dipilih oleh arus sejarah yang lebih masif. Gitu. Nah soal-soal yang tetap kita perlu hati-hati melihat perkembangan, dan tentu kita mesti terangkan sebetulnya dengan agak intensi yang kuat bahwa seluruh persiapan profesionalisme yang sedang dibangun oleh Polri melalui Pak Sigit akhirnya mulai berantakan lagi tuh. Iya. Bagaimanapun ini akan sulit lagi untuk memberi kepercayaan pada publik. Jadi salam hormat buat Pak Sigit yang sudah berupaya keras, tapi sejarah seringkali menuntut ujian lebih besar dari Kapolri. Iya. Saya jadi terpikir memang mengamati apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini bisa berantakan. Saya kira agenda reformasi di tubuh Polri yang dilakukan oleh Pak Listio Sigit, dan sejauh ini kita belum dengar sama sekali sikap beliau ya. Padahal biasanya kan beliau sangat reaktif melihat, bukan sangat reaktif, sangat sensitif melihat aksi-aksi semacam ini di kepolisian. Saya kira dia betul-betul dalam seminggu ini berkontemplasi berat, karena menganggap bahwa apa yang dia bayangkan seharusnya sudah berlangsung, yaitu disiplin aparat, ayomi, jangan lakukan kekerasan. Jadi seharusnya kita juga bersimpati dengan Kapolri yang berupaya keras untuk menghalangi cara pandang negatif terhadap Polri. Tapi sekarang berubah lagi itu. Apa boleh buat, itu hal yang memang menjadi tugas Kapolri untuk tetap teguh, bekerja keras, lebih keras lagi, supaya rakyat itu hanya ingin agar supaya Polri itu minimal tersenyumlah pada rakyat itu. Bukan datang dengan bahasa tubuh yang betul-betul Spartan itu sehingga orang takut kan. Kan itu intinya kan. Jadi selama relasi psikologi itu nggak dibangun, maka upaya untuk menyelesaikan soal juga akan susah. Padahal orang selalu cari polisi untuk dapat perlindungan. Sekarang orang nggak tahu mau cari perlindungan ke siapa. Oke, ini banyak sekali PR. Jadi dari kasus-kasus ini sebenarnya kembali lagi tesis yang selama ini kita bangun, tesis yang selama ini ada sampaikan bahwa pembusukan sudah terjadi di mana-mana. Dan saya kira kalau ini tidak segera disadari, ini soal keruntuhan tinggal menunggu waktu saja. Ya, kadang-kadang kita sendiri lupa apa yang kita sebutkan. Dulu dari 6 bulan setahun lalu kita bilang teori political decay, pembusukan politik, dan betul-betul ini yang sedang berlangsung. Bukan kita inginkan pembusukan itu, tapi seluruh variabel sosiologi bisa kita pastikan pembusukan ini akan berlanjut. Bukan dengan seperti ini bisa selesaikan, ya sudah nggak ada cara untuk menghalangi sunatullah. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jangan lupa, salam 0%. 0% tetap.